Termasuk juga bisa memanggil bahkan ketua MPR. Maksud omongannya apa itu? Itu pembangkangan terhadap konstitusi luar biasa itu, Bang. Biasanya BPK pasti mengatakan itu tindakan tidak sah yang merugikan keuangan negara. Bayangkan 30 orang menjabat tidak sah, digaji secara tidak sah, merugikan keuangan negara, harusnya masuk ya. Kok ada 30 orang menentang putusan peradilan, rame-rame, disupport oleh ketua MPR begitu ya. Ini pasti ada sesuatu. MK meminta agar orang yang menjadi pembantu presiden betul-betul sungguh-sungguh menjalankan tugasnya. Jadi jangan dua hati begitu ya. Kembali bersama saya di Abraham Sama Speak Up. Seperti biasanya netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua, Bung Ferry Amsari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, masih pegawai negeri. Bung Ferry, ini kan kemarin mengguncangkan kita juga ya, setelah ada putusan MK nomor 21 tahun 2025 tentang uji material terhadap Undang-Undang 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, khususnya soal rangkap jabatan menteri dan pejabat publik lainnya. Itu kan sudah membatalkan tuh. Tapi kemudian ada pernyataan dari Ketua MPR, Hasyim Muzani, Partai Gerindra, itu menyatakan bahwa pemerintah tidak terikat dengan putusan MK. Ini ada apa? Kok seorang ketua MPR membuat pernyataan yang menurut saya menentang konstitusi? Ini gejala apa, Bung Ferry, kalau dalam hukum tata negara nih? Ya banyak faktor ya, Bang. Satu, faktornya tidak mengerti ketatanegaraan. Sifat putusan MK beliau mungkin tidak paham secara personal bahwa itu final and binding. Erga omnes, siapa saja terdampak putusan itu. Itu satu faktor. Faktor kedua ya faktor arogansi, kesombongan ya, yang menurut saya itu mau menunjukkan betapa arogannya sebagai pimpinan MPR. Gitu ya. Dua faktor ini mungkin saja di beliau ya. Beliau tinggal pilih saya yang mana, yang tidak paham, bodoh atau arogan gitu ya. Nah, saya melihat ini imbas dari memang MK sedang menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pengawal konstitusi. Jadi mungkin dari tugas itu tidak semua orang akan nyaman ya, termasuk orang-orang politik ya. Dalam konteks ini banyak kebijakan presiden yang terdampak dari putusan 21 ini. Putusan 21 ini kan sifatnya mempertegas putusan sebelumnya. Putusan 80 dan putusan 79 yang menegaskan bahwa jabatan wakil menteri itu konstitusional, bagian dari kabinet, dan karena dia bagian dari kabinet, maka kewajibannya itu berlaku sama dengan para menteri. Jika para menteri tidak boleh rangkap jabatan, wakil menteri juga tidak boleh rangkap jabatan. Padahal kenyataannya ini 30 wamen sudah merangkap sebagai komisaris ya? Nah, ini uniknya, Bang. Sebelum putusan MK itu, konstruksi Kementerian Negara itu adalah wakil menteri itu murni diisi kalangan profesional. Ya, konsepnya begitu. Konsepnya ya. MK lah yang kemudian membuka ruang sendiri agar karena ini bagian dari kabinet, ya bolehlah gitu ya, diisi oleh orang-orang politis dan lain-lain. Nah, catatan ini diambil beda-beda oleh orang politik. Waktu dinyatakan harus diisi profesional ya, eselon 1, eselon 2 ya, yang punya kemampuan di isu masing-masing, itu politisi merasa dirugikan karena itu tidak bisa menempatkan orang-orang yang punya kepentingan politik ya. Padahal isinya isi kabinet. Tapi begitu MK mengatakan boleh, lalu kemudian sekaligus menjelaskan bahwa oleh karena itu mereka tetap harus profesional, walaupun diisi orang-orang politik tetap harus profesional agar jalan kabinet baik. Jadi MK ini agak
bukan agak ya, memang baik kepada kepentingan presiden semestinya. Karena masih berpihak ya, masih berpihak. Karena MK meminta agar orang yang menjadi pembantu presiden betul-betul sungguh-sungguh menjalankan tugasnya. Jadi jangan dua hati gitu ya, kerja sebagai wakil menteri, tapi dapat juga beban di perusahaan-perusahaan tertentu. Tidak profesional kan artinya. Nah, MK maunya profesional, silakan diisi wakil menteri oleh siapapun, karena itu adalah hak prerogatif presiden, hak tunggalnya presiden, hak khusus, hak istimewa presiden. Oleh karena itu ya silakan, tapi ya tidak boleh rangkap jabatan. Nah, ini yang akhirnya oleh orang-orang politik diputarbalikkan. Ya, MK ini terlalu jauh mengatur hak prerogatif presiden. Padahal hak prerogatif presiden di ruang kabinet tanpa boleh mengganggu profesionalitas di dalam ruang bisnis. Itu merugikan presiden juga sebenarnya. Tapi kan gini masalah dasarnya gini Bang. Wakil menteri ini jabatan bagi-bagi. Karena yang membantu kan banyak waktu pemilu. Banyak dipegang oleh relawan ya. Relawan, perlu dibagi-bagi. Nah, sayangnya honor atau gaji wakil menteri kan tidak sebesar menteri gitu ya. Akses bisnis dan lain-lainnya. Ya dicarikanlah barang ini kemana-mana kan. Dicarikan dia sumber pendapatan supaya lain. Sumber pendapatan lain. Nah ini menurut saya cara gerak bernegara yang tidak profesional. Ya naikkan aja gaji wakil menteri. Yang saya takuti bukan sekedar menambah gaji wakil menteri, tetapi menambah akses kepentingan relawan melalui jabatan double wakil menteri itu. Jadi kalau saya jadi komisaris, saya relawan, nanti saya bawa tuh relawan, Anda punya kepentingan bisnis apa? Nah, ayo nanam di perusahaan yang dia jadi komisaris. Nah ini di sini akhirnya gagasan profesionalitas wakil menteri jadi hilang. Abang bisa lihat dari 30 wakil menteri itu berbeda ruang kerjanya di BUMN ya. Ada wakil menteri bidang pariwisata misalnya. Perusahaannya tidak di bidang pariwisata. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Okay. Ada relawan jadi wakil menteri, kerjaannya sebelum jadi relawan di ruang yang lain, tiba-tiba disuruh ngurus perusahaan negara, beda urusan ya, ada urusan tambang dan lain-lain. Jadi menurut saya ini sudah merusak konsep profesionalitas menyelenggarakan negara. Kan prinsip azas-azas umum pemerintahan yang baik itu adalah profesionalitas, Bang. Ya. Nah ini sudah tidak terlihat profesionalitas itu. Oke, ini kan ada 30 orang ya, wamen yang merangkap jabatan komisaris. Kalau kita lihat, mereka rata-rata menjadi komisaris di BUMN ya. Apakah dengan putusan ini, Bung Ferry, DPR bisa melakukan hak interpelasi kepada Menteri BUMN, Erick Thohir? Kira-kira menurut pandangan Bung Ferry, bisa nggak dilakukan? Ya semua hak itu bisa digunakan oleh DPR, Bang. Okay. Baik interpelasi, angket maupun menyatakan pendapat. Ini berkaitan dengan ini, bisa? Ya, bisa. Okay. Karena satu interpelasi itu kan mereka belum sepenuhnya paham konteksnya. Jadi dia gunakan hak jawab jinawabnya untuk kemudian memanggil Pak Menteri ya. Prasangka baik bahwa belum ada bukti yang lengkap. Kenapa Anda menentang putusan MK? Kenapa mengangkat 30 ini ke BUMN? Kan bisa ketahuan nanti apakah itu memang peran Kementerian BUMN atau peran Danantara kan gitu ya misalnya. Nah bisa juga angket dilakukan penyelidikan kalau memang informasi awal sudah cukup ya. DPR membentuk pansus untuk memastikan untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus itu. Atau bisa juga dengan tegas melakukan hak menyatakan pendapat. DPR itu kan nggak diisi orang bodoh-bodoh, Bang. Dia paham Undang-Undang Kementerian Negara itu pasal mana ya, pasal 17 di Undang-Undang 39 2008 itu dan pasal 17 Undang-Undang Dasar kan eksplisit menjelaskan bahwa
ini kabinet diisi oleh orang-orang profesional untuk membantu presiden, bukan membantu perusahaan BUMN, Bang. Oh, oke. Walaupun dalam konteks itu bagian dari eksekutif, tapi tugasnya kan membantu presiden. Nah, bukan jadi profesional pebisnis begitu. Pebisnis ya. Oke, Bung Ferry, kalau kita lihat ini kan kemarin itu kan ada kebijakan penghematan yang dilakukan Presiden Pak Prabowo ya, melakukan penghematan di KL, kementerian dan lembaga. Tapi ini menjadi ironi kalau kita lihat, Bung Ferry. Di satu sisi, pemerintahan ini mengajak kita ya, mendorong semua KL dan unit-unit lain untuk melakukan penghematan. Tapi di sisi lain, menurut saya, dengan memberikan jabatan, rangkap jabatan dari Wamen menjadi komisaris di beberapa BUMN, itu memperlihatkan ada sesuatu kebijakan yang ambigu menurut saya ya. Tidak sejalan dengan kebijakan penghematan itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena kan kalau kita lihat ya Bung Ferry ya, dalam situasi ekonomi yang semakin buruk ini, kalau kita lihat persentasenya 3,6 juta lebih anak muda dan sebagian sudah sarjana itu belum bekerja. Padahal mereka mungkin ada yang sangat profesional diantaranya kan, mumpuni dan lain-lain sebagainya. Yang harusnya menurut saya, pikiran saya, jangan-jangan mereka bisa tadinya menempati jabatan-jabatan tertentu di BUMN itu. Tapi karena semua telah diisi oleh para wamen, 30 para wamen, ini semakin memperdalam jurang, atau semakin memperdalam, semakin memperlebar tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi generasi muda yang notabene sarjana dan mungkin punya keahlian-keahlian tertentu. Karena menurut Bung Ferry ini, apa yang harusnya dilakukan pemerintah? Sebelum ke cerita konstitusi, kita bicara soal prinsip orang Minangkabau dulu. Oke, ini menarik. Jadi di Minangkabau itu kami percaya, saya yakin di daerah yang lain juga ada konsepnya. Bahwa kalau dilihat sawah itu Bang, kalau sawah di atas terairi dengan baik, maka aliran itu akan mengalir ke sawah yang di bawah. Ke bawah ya? Ya, bahasa kami berair sawah di atas, lembab sawah di bawah. Berarti terdistribusi dengan baik. Terdistribusi aliran itu dengan baik. Begitu juga dalam prinsip ekonomi organisasi, Bang. Kalau kemudian struktural di organisasi itu mengalir, orang ekonominya juga akan baik di bawah. Jadi kalau ini organisasi yang namanya BUMN, proses naik tingkat jabatan itu terjadi, ya, tidak diisi orang lain, maka naik pangkat itu akan terjadi. Imajinasinya kalau struktur itu berjalan naik ya, termasuk komisaris direksi baru, maka akan ada jabatan kosong di paling bawah. Yang di bawah, yang bisa diisi oleh sarjana-sarjana baru. Nah, kenapa kemudian masih marak pengangguran? Karena ada double-double jabatan itu. Akhirnya begitu orang luar jadi komisaris, yang di bawah, yang pengalaman tidak naik ke atas kan, maka bertumpu di bawah. Menumpuk di bawah, ya, macet begitu ya. Akhirnya konsep ekonomi tidak berjalan. Gitu ya. Nah, kalau kita tarik ke pasal 33 Undang-Undang Dasar, konsep ekonomi kita itu kan prinsipnya kekeluargaan. Jadi kita harus mikirin orang lain, gitu Bang. Nah, kalau mikirin kelompok saya saja, maka orang lain yang teraniaya tidak dipikirkan. Nah, prinsip ekonomi inilah yang terganggu dengan konsep double jabatan para wakil menteri itu. Jadi tadi kan kalau bicara konstitusi kena gitu ya, undang-undang kementerian negara bermasalah, azas-azas umum pemerintahan yang baik di Undang-Undang 30 2014 terdampak juga. Nah, prinsip adat orang Melayu dan orang Ketimuran yang sama rata-rata, saya yakin di Kampung Abang ada juga nih prinsip yang beginian ya. Karena kan orang Bugis itu termasuk orang yang kuat merantau dan peduli saudara sendiri itu. Nah, bayangkan kalau ini dinikmati sendiri akses kekuasaannya. Orang tidak terdampak dengan rutinisasi pengaliran struktural sebuah lembaga itu. Jadi
bagi saya semua gagasan bernegara yang baik sebenarnya melarang ini. Jadi tidak hanya putusan MK 21, 80, 79 melarang menteri rangkap jabatan. Dalam cara pandang yang jamak diyakini publik pun ini salah gitu Bang. Oke, jadi kalau menurut Bung Ferry nih, ini kan sudah ada mulai penolakan nih, bahwa kita tidak terikat untuk mengikuti putusan MK. Kita berandai-andai aja nih, Bung Ferry. Kalau nanti pada akhirnya memang pemerintah tidak mengeksekusi, tidak melaksanakan ya putusan MK ini, tetap ngotot para wamen 30 orang ini tetap pada jabatannya sebagai komisaris tidak diganti karena dia menolak putusan MK, apa yang harus dilakukan? Jadi kalau dilihat Bang, di dalam tindakan dan kebijakan administrasi di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu, salah satu yang tidak boleh dilawan oleh penyelenggara negara adalah undang-undang dan putusan peradilan. Ini sudah ada putusan MK nih Bang. Ya. Lalu kemudian diabaikan, dilantik juga dan berjalan juga, maka dengan sendirinya undang-undang mengatakan, ini pasal 15, 16, 17, 18, 19, 20, Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan mengatakan bahwa tindakan dan kebijakan administrasi negara yang menentang putusan peradilan dinyatakan sebagai kategorinya tidak sah. Bukan wewenang atau sewenang-wenang. Nah, karena tindakan bukan wewenang atau sewenang-wenang itu salah satu cirinya adalah menentang putusan peradilan, maka akan dinyatakan bahwa tindakan pemerintah mengabaikan putusan MK sebagai tindakan yang tidak sah. Nah, bayangkan kalau ada lembaga yang bernama BUMN melakukan tindakan yang tidak sah, maka itu sebagai sebuah tindakan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum tidak hanya keperdataan Bang, bisa pidana juga gitu ya. Nah, di titik ini sebenarnya tidak mematuhi putusan MK ini merugikan lembaga pemerintahan, kecuali memang pemerintah sengaja mengabaikan dengan maksud dan tujuan jahat untuk kemudian kepentingan mereka bisa berjalan. Nah, di sini perlulah peran-peran seperti kepolisian, kejaksaan, KPK untuk melihat apakah tindakan ini tidak sah. Kalau saya lihat dalam berbagai kacamata perbuatan melawan hukum termasuk oleh KPK, tindakan pengabaian ini biasanya oleh BPK sudah dilaporkan nih perbuatan yang melawan hukum, merugikan keuangan negara, nanti masuklah KPK ya, Komisi Pemberantas KPK. Oke, berarti ini candaan personal kita nih. Berarti konsekuensinya jabatan yang mereka embang, jabatan komisaris itu menjadi tidak sah sebenarnya ya. Itu bisa ditafsirkan begitu. Oleh karena itu, seluruh kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh yang bersangkutan boleh dikatakan itu melanggar hukum. Melanggar hukum. Bahkan bisa digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Oke. Berarti kalau begitu kita bisa mengambil kesimpulan juga. Gaji yang dibayarkan tidak sah kepada mereka itu bertentangan, tidak sah. Alias bisa dikategorikan merugikan keuangan negara. Ya. Sudah masuk salah satu unsur kategori korupsi ya? Masuk unsur. Jadi, biasanya BPK pasti mengatakan itu tindakan tidak sah yang merugikan keuangan negara. Jadi bisa di follow up. Bahkan kalau di pengadilan pun, kalau pasti akan ditanya itu direksi BUMN ya, BUMN-nya. Kenapa dipaksakan? Kan sudah dinyatakan ada putusan Mahkamah Konstitusi. Bayangkan 30 orang menjabat tidak sah, digaji secara tidak sah, merugikan keuangan negara, harusnya masuk ya. Tapi ya biasanya yang masuk itu yang menganut paham ekonomi kapitalis saja Bang. Oh, benar. Oke, Bu Ferry. Kalau misalnya saja kita berandai-andai ya, ini terus berjalan kan, sama sekali mengabaikan putusan ini. Dan juga kelihatannya agak susah misalnya kita berharap ada tindakan-tindakan konkret dari BPK yang memberi peringatan kepada pemerintah. Kan dia paling tidak bisa memberikan rekomendasi kan, supaya tidak dilakukan dulu tindakan hukum secara jauh kan. Mengingatkan bahwa pemberian gaji maupun insentif-insentif lain kepada komisaris yang menjabat sebagai wamen itu adalah salah satu bentuk pelanggaran dan merugikan keuangan negara. Katakanlah begitu ya. Kalau misalnya BPK tidak melakukan itu,
belum memberikan rekomendasi kepada pemerintah, ya, mengingatkan, apakah dengan serta-merta kalau misalnya aparat penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan maupun KPK, bisa segera menindaklanjuti? Oh iya Bang, kan rekomendasi BPK adalah salah satu elemen yang bisa di follow up oleh penegak hukum. Tapi bukan bergantung kepada itu untuk menjelaskan ada kesalahan ya, perbuatan yang melawan hukum itu. Penyidik dari aparat penegak hukum kita di 3 institusi itu bisa melakukan upaya lanjutan, baik itu polisi, kejaksaan maupun KPK. Jadi tidak ada faktor urusan dengan BPK itu Bang. Kalau ada BPK, tidak ada BPK ya bisa jalan. BPK hanya trigger ya untuk menjelaskan bagi penyelidik dan penyidik memang ada sesuatu. Tetapi penyelidik dan penyidik bisa menemukan sendiri. Maksud saya begini Bung Ferry, kalau misalnya BPK belum memberikan rekomendasi kepada pemerintah, kan harusnya dia memberi rekomendasi dulu jalan keluar bahwa segera hentikan ini karena ini merugikan keuangan negara, masuk kategori merugikan keuangan. Tapi pada saat itu aparat penegak hukum langsung masuk semuanya. Ya bisa Bang. Bisa, nggak ada masalah ya? Ya. Bahkan tanpa BPK pun kalau pemerintah ya aparat penegak hukum bisa jalan. Tanpa itu pun pemerintah juga bisa memperbaiki. Iya. Nah, bisa jadi segera memperbaiki. Jadi tidak hanya aparat penegak hukum, pemerintah pun bisa memperbaiki. Kenapa Bang? Itu kan putusan peradilan. Iya. Maksud saya begini, kalau tidak ada rekomendasi BPK ke pemerintah, kemudian pemerintah juga abai, kan kita lihat pasti pemerintah abai karena dengan pernyataan kita udah bisa lihat bahwa dia akan membalelo kan. Terus kemudian karena BPK-nya juga katakanlah sudah terkooptasi oleh pemerintah, jadi dia pakeu sama pemerintah sehingga dia mengabaikan juga, tidak memberikan rekomendasi untuk mengingatkan bahwa ini ada potensi kerugian negara kalau dilanjutkan penggajian terhadap wamen ini. Kemudian aparat penegak hukum tahu betul nih bahwa ini ada pelanggaran nih. Dengan adanya putusan ini maka ada kerugian negara. Dan kemudian aparat penegak hukum melakukan tindakan penyelidikan, investigasi terhadap ke-30 wamen ini karena dianggap merugikan keuangan negara kalau mereka terus digaji. Apakah itu diperbolehkan, Bung Ferry? Boleh, secara Bang. Konstitusi? Di konstruksi pasal-pasal korupsi pun kan ada, Bang. Ya. Apakah pemberian jabatan ini berkaitan dengan pemberian janji di era politik kemarin atau tidak? Itu sebabnya putusan peradilan seperti MK diabaikan. Penyelidik bisa masuk dengan berbagai konstruksi pasal-pasal ya. Nah, tanpa perlu ada laporan BPK karena laporan BPK kan bukan berarti ada atau tidak adanya tindak pidana, Bang. Dia cuma sindikasi bahwa ini patut dicurigai bahwa ini pengabaian. Jadi telah terjadi keuangan negaranya di pengadilan sebenarnya, Bang. Tetapi patut diduganya ada di BPK, ada di aparat penegak hukum. Jadi ya bisa saja tanpa BPK mereka jalan. Tapi konkretnya yang pasti, Bung Ferry, kalau misalnya putusan MK ini tidak ditindaklanjuti dan diabaikan oleh pemerintah, 30 orang wamen tetap bekerja sebagai komisaris dan menerima gaji, ini sudah jelas-jelas ada potensi kerugian negara yang bisa aparat penegak hukum segera masuk ya? Iya. Karena kan ini putusan sudah dikeluarkan kan? Putusan peradilan sudah keluar, berlaku ketika itu juga. Erga omnes siapapun yang terdampak dengan putusan itu, BUMN, Presiden, ya, Kementerian, ya, itu semua bertanggung jawab untuk mematuhinya. Dan aparat sudah pasti harusnya ya merespon putusan MK itu untuk dikawal. Agar kemudian tidak terjadi absennya negara dan dalam praktik-praktik bernegara yang salah seperti itu. Bung Ferry, peran DPR nih seharusnya melakukan apa terhadap pemerintah ketika pemerintah abai nih terhadap putusan MK ini? Ya, apa yang harus dia lakukan? DPR itu kan salah satu fungsinya pengawasan. Yang diawasi DPR itu adalah bagaimana pelaksanaan undang-undang oleh eksekutif. Nah, pelaksanaan undang-undang itu bisa dari teksnya undang-undang atau putusan peradilan. Putusan peradilan itu kan memperkuat makna pelaksanaan undang-undang. Mana yang konstitusional atau tidak. Ya harusnya DPR panggil dong Menteri BUMN dalam hal ini ya. Dan
kalau seandainya semua peran itu ada di Danantara, ya panggil juga Danantaranya. Ngapain Anda berlaku tidak profesional seperti ini? Jangan pula mereka menilai putusan MK, DPR, ya, parlemen, eksekutif tidak ruangnya untuk menilai putusan peradilan. Tugas mereka adalah melaksanakan putusan peradilan. Boleh berbeda pandangan dengan putusan peradilan, tetapi tidak dalam rangka melawan putusan pengadilan. Kita kan berdua sering berbeda juga dengan putusan MK, Bang, satu waktu. Tetapi kan tidak dalam rangka melawan putusan MK. Betul. Jadi, saya juga nggak nyaman tuh putusan MK soal Gibran, tetapi kan saya tidak dalam rangka melawan putusan itu. Menyuruh KPU mengabaikan putusan itu. Jadi hemat saya, DPR menjalankan fungsi pengawasannya, memastikan agar putusan peradilan dilaksanakan oleh pihak-pihak. Kalau misalnya pemerintah ngotot tidak melaksanakan dan mengabaikan, hak apa yang bisa dilakukan oleh DPR terhadap Kementerian BUMN? Hak angket, hak interpelasi atau ya, apa? Ketiga hak itu bisa dipakai karena namanya hak. Oke. Hak itu maknanya dia bisa gunakan, kecuali dia mengabaikan haknya. Baik itu hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat bisa digunakan. Nah, sebaik-baiknya untuk membuat jernih perkara ini adalah menggunakan hak interpelasi dan angket. Jadi, apakah tanpa interpelasi boleh angket? Boleh, Bang. Bahwa DPR punya keyakinan, wah ini ada sesuatu yang tidak beres. Kok ada 30 orang menentang putusan peradilan, rame-rame disupport oleh ketua MPR begitu ya. Ini pasti ada sesuatu. Ya, mari kita selidiki ya, tanpa perlu jawab jenawab lagi. Langsung hak angket. Apakah boleh melewati hak angket, hak interpelasi? Boleh, Bang. Tetapi kan tidak elegan. Mestinya harus melalui proses penyelidikan yang matang, sehingga DPR bisa menjelaskan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum, pengabaian terhadap putusan peradilan, sehingga keluarlah pendapat DPR. Berarti interpelasi dan hak angket ini langsung ditujukan ke Kementerian BUMN? Bisa Kementerian BUMN atau Danantara ya, kalau memang kewenangannya ada di Danantara. Tapi kalau memang hanya oleh BUMN, ya harusnya BUMN sendiri. Ini siapa yang salah kan bisa dilihat di dalam faktor ini. Termasuk juga bisa memanggil bahkan Ketua MPR. Maksud omongannya apa itu? Oh gitu ya. Karena dianggap pembangkangan ya. Kalau itu pembangkangan terhadap konstitusi luar biasa itu, Bang. Jadi pernyataan Ketua MPR itu bisa ditafsirkan sebagai pembangkangan terhadap konstitusi? Terhadap konstitusi. Apa konsekuensinya? Ya bisa diberhentikan. Ya, dilihat konteksnya. Makanya kan di awal kita cerita apakah ini pembangkangan atau ketidakpahaman. Jangan-jangan nggak paham asal ngomong. Kalau tidak kan? paham tidak ada masalah ya. Nggak ada dosanya kan, mens reanya tidak terpenuhi ya. Saya memang salah, saya tidak paham undang-undang dasar. Nah, cuman orang kan bertanya, Bang, Ketua MPR kok tidak paham undang-undang dasar itu. Oke. Jadi itu problemnya ya. Problemnya itu bagi dia secara personal kan. Tapi kalau dia betul tidak paham, tidak ada masalah ya. Tidak ada konsekuensi hukumnya. Oke, Bung Ferry. Apa yang bisa kita petik hikmah dari peristiwa ini? Adanya putusan, kemudian putusan ini coba ditanggapi, mau diabaikan, dan pernyataan ini langsung keluar dari mulut Ketua MPR. Iya, hikmah yang paling dipetik adalah bahwa sehebat atau sedahsyat apapun kehendak politik, mestinya kehendak politik itu mengedepankan prinsip taat kepada undang-undang dasar. Begitu nafsu politik sudah besar ya, dan konstitusi mengatakan berbeda, mestinya dia harus menekan nafsunya dan menghormati konstitusi. Sikap-sikap di luar seperti itu, di luar dari apa yang sudah diputuskan oleh peradilan, adalah sikap-sikap egois yang harusnya tidak ada dalam lembaga negara dan penyelenggara negara. Jangan sampai mulut kita lebih besar daripada hukum itu sendiri. Jadi pokoknya menentang putusan peradilan, menentang hukum, padahal harusnya penyelenggara negara menunjukkan sikap hormatnya terhadap putusan peradilan. Bukan kemudian mengajak orang bersama-sama mengabaikan putusan peradilan. Kalau Bung Ferry lihat sendiri nih, dari latar belakang serta kemampuan Ketua MPR, apakah Bung Ferry melihat ini
karena ketidakpahaman, ketidaktahuan Ketua MPR sehingga dia mengeluarkan pendapat seperti itu, atau karena ada faktor-faktor lain? Biasanya Bang, orang kalau paham suatu ilmu, dia akan mampu meredam nafsunya. Karena dia paham konsekuensinya. Tidak layak bagi seseorang yang paham ketatanegaraan mengabaikan prinsip-prinsip ketatanegaraan. Apalagi sebagai penyelenggara negara. Dan ini Ketua MPR loh Bang. Orang yang memimpin lembaga yang bisa membentuk undang-undang dan mengesahkan undang-undang dasar. Undang-undang dasar itu kuncinya ada di mereka, gitu ya. Nah sekarang lembaga pembentuknya malah tidak paham apa itu konsep undang-undang dasar, termasuk peradilan konstitusional. Nah saya punya kecenderungan karena beliau tidak begitu memahami, sehingga keluarlah celetukan yang menurut saya salah, fatal gitu ya. Fatal ya? Ya fatal, yang harusnya dia perbagi sebagai penyelenggara negara. Minta maaf bahwa saya tidak bermaksud mengabaikan putusan MK karena mungkin ada beberapa hal yang dia tidak mengerti konsepnya. Dan itu jauh lebih baik. Tapi kalau saya mau menilai, ini lebih kepada nafsu berkuasa penting lalu kemudian membangun dalil. Ya. Jadi mau menempatkan, membenarkan penempatan 30 orang ini dalam kabinet, lalu keluarlah ucapan untuk menentang putusan. Dan putusan mengabaikan itu betul-betul keterlaluan bagi saya. Dan harusnya sebagai orang politik itu tidak terucap. Minimal dia tidak terburu-buru menyampaikan perbedaan sudut pandang. Kan dia bisa mengatakan saya pelajari dulu putusan MK. Tapi dia kemudian tiba-tiba mengatakan abaikan saja putusan MK. Itu kan sangat ego ya, sangat arogan ya. Dan tipikal penyelenggara negara yang berada di rezim yang abai terhadap hukum dan konstitusi ya memang begitu. Pokoknya jalankan, walaupun putusan peradilan mengatakan yang berbeda. Bung Ferry, ada nggak presiden ya, sebelumnya bahwa ada putusan MK yang diabaikan oleh pemerintah, tidak ditindaklanjuti? Ya, ada. Jadi putusan MK ini kan begini Bang, tidak memiliki alat eksekutorial. Kenapa putusan Mahkamah Konstitusi tidak punya kekuatan daya eksekutorial? Seperti putusan TUN ya? Ya, kayak pidana ya, perdata gitu kan. Itu punya daya eksekutorial. Ada daya paksanya untuk dilaksanakan. Kenapa kemudian mahkamah begitu? Ya konsepnya bukan seperti peradilan pidana. Dia peradilan kesadaran berkonstitusi. Kesadaran moral ya? Kesadaran moral. Jadi dengan sendirinya orang harus patuh. Kalau abang lihat dulu trennya semakin ke sini orang semakin tidak patuh putusan MK. Karena memang MK belum menjawab rasa keadilan. Beda dengan MK di awal ya. Karena putusannya dihormati, marwahnya orang mau tidak mau ikut semua. Nah, sebenarnya semakin kesini semakin tidak patuh ya karena MK sendiri juga. MK perlu mengoreksi dirinya. Dan saya lihat dalam beberapa waktu belakangan MK sudah coba on the track kembali ya sebagai pengawal konstitusi. Nah, harusnya diikuti oleh kesadaran berkonstitusi itu untuk patuh tanpa harus diancam gitu ya. Kenapa? Ini penyelenggara negara patuh saja pada putusan peradilan. Tetapi putusan itu bagaimanapun akan punya imbas, ya, dampaknya. Kalau tidak patuh ya itu tadi, dampak administrasi ya, itu dianggap tidak sah ya. Konsekuensi pidananya akan terbuka gitu ya. Nah, banyak putusan MK harus jadi catatan menurut penelitian teman-teman Universitas Trisakti ya. Pengabaian terhadap putusan MK cukup banyak, ya, cukup besar. Baik oleh penyelenggara pemilu, misalnya 30% perempuan tidak dipatuhi oleh pemerintah. Barusan pemerintah melalui juru bicara istana mengatakan bahwa putusan MK soal wakil menteri tidak benar karena di amar tidak ada. Itu cara-cara teknik-teknik
untuk mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan MK diabaikan di Cipta Kerja, Bang. Kan MK memerintahkan dilakukan perbaikan 2 tahun, tidak dilakukan, diabaikan. Nah, ini soal kesadaran berkonstitusi yang memang masih lemah. Oke, jadi menurut Bung Ferry, sekontroversial apapun putusan MK harus dipatuhi dan dilaksanakan. Karena itu mengajari kita untuk berkonstitusi, taat terhadap konstitusi. Abang lihat nggak, Bang? Oke. Imbas kita mematuhi putusan MK walaupun kita tidak setuju. Foto Mas Gibran kan ada di setiap sekolah sekarang. Di kampus, di ruang-ruangan. Jadi walaupun kita berbeda pandangan, kita nggak setuju. Ya, tidak setuju. Dan menganggap putusan itu nggak benar. Nggak benar, salah. Tetapi kita menghormati. Nggak pernah juga saya menurunkan foto Mas Gibran di ruangan yang ada foto Mas Gibrannya. Karena bagaimanapun ada penghormatan kita kepada peradilan. Jangan penyelenggara negara ambil yang suka, buang yang mereka tidak suka, termasuk dalam putusan Wamen ini. Oke, luar biasa netizen apa yang disampaikan Bung Ferry. Mudah-mudahan mencerahkan kita, mengedukasi kita, menuntun kita untuk mentaati putusan MK. Walaupun putusan itu putusan yang kontroversial, wajib hukumnya kita taati agar kita bisa bernegara dengan benar. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.